Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jaringan pengaplikasiannya di dalam aplikasi Cisco. Sebelumnya, yang terhormat Bapak D. Ali Rijal selaku dosen pengampu pada matkul keamanan jaringan. Berdasarkan kisi-kisi yang telah Bapak berikan, saya mengimplementasikan pengerjaannya pada kesempatan kali ini sesuai dengan kisi-kisi yang telah Bapak berikan. Pertama-tama kita berikan dulu router yang 2811. Setelah itu kita berikan switch yang 2960. Lalu berikan server dan juga laptop. Setelah itu laptop di sebelah atas dan juga di sebelah kanan server. Setelah itu kita copy dari router, switch, server dan juga laptop supaya dalam pengerjaannya itu lebih mudah dan tidak mengulang apa yang dilakukan yang awal. Setelah itu lalu kita geser ke sebelah kanan, lalu berikan kabel yang warna hitam ataupun yang warnanya itu seperti petir warna oranye kemerahan gitu supaya otomatis. Sambungkanlah dari router ke switch, dari switch ke server, lalu dari switch ke laptop, dan juga melakukan pengulangan yang tadi ke router yang di pinggirnya seperti yang dilakukan yang di sebelah kiri. Nah, seperti itu pengerjaannya ya. Bisa dilihat teman-teman. Lalu diberikanlah cara penyambungan router ke router tuh dengan kabel yang putus-putus. Lalu berikanlah penyambung yang laptop di atas yang sendiri itu dengan kabel yang warna orange, bukan orange tapi sage. Lalu berikanlah di setiap router 1 dan juga 2 itu IP. Klik config lalu ke flash 0,0. Setelah itu berikan IP-nya. Satu 192.168.1.254 yang subnet masknya itu 255.225.255.0. Setelah itu lalu lanjut ke flash yang 0 flash 1 dan IP-nya itu 10.10.10.1 dan subnet masknya itu 255.255.255.0. dan jangan lupa klik on supaya aktif, dan tadi juga diklik on-nya yang flash 0,0. Lalu klik router yang kedua dan juga sama diberi IP, klik config lalu ke flash 0,0-nya, IP-nya itu 192.168.2.254.
Juga untuk submit masknya itu sudah otomatis ya, benar. Lalu diklik OK. Lalu ke flash 0,1 yaitu IP-nya 10.10.10.2 dan submit masknya itu 255.255.255.0. Lalu diklik on. Setelah itu klik server, lalu kita beri IP di server itu, klik desktop, lalu IP, lalu submit IP-nya itu 192.168.1.11. lalu submit masknya itu 255.255.255.0 seperti biasa. Lalu kita kembalikan. Setelah itu klik server yang kedua dan diberikan IP. Klik desktop, lalu IP-nya diisi 192.168.2.11. Submit masknya itu seperti biasa, lalu dikembalikan. Lalu laptopnya kita beri IP, klik desktop, klik IP, lalu IP-nya diisi. IP-nya itu 192.168.1.1. Lalu submit masknya seperti biasa sudah otomatis. Lalu klik laptop yang satunya, lalu klik desktop, lalu IP, lalu IP-nya diisi yaitu 192.168.2.1 dan submit masknya itu seperti biasa 255.255.255.0. lalu dikembalikan, lalu ke router yang satu, lalu kita isi CLI-nya. Nah, di bagian ini yaitu seperti coding, karena memang menurut saya di sini seperti coding karena merumus tidak bisa asal gitu. Tidak bisa asal dengan apa yang diisikan di sini. Kita exitkan dulu supaya routernya itu kembali seperti semula. Maaf ya teman-teman, agak lama karena memang di bagian CLI ini menurut saya hal yang paling sulit. Nah, routernya sudah ada. Router yaitu Dconnect. Lalu di exit, lalu di router, salah ya tadi yang di exit itu bukan, yaitu router aja langsung ke Connect, lalu router menjadi router config yaitu hostname router 1, lalu di bawahnya lagi itu no IP domain setiap lookup dan garis baru lagi security password min length 6 garis baru lagi enable secret cisco-sec dan garis baru lagi line console 0, lalu garis baru lagi password cisco-con garis baru lagi exec strip timeout 50 garis baru lagi login garis baru lagi exit garis baru lagi IP domain strip 9 visca.com username visca password cisco ssh.
username, terus line VTY 0 spasi 4 garis bawah lagi transport input all garis bawah lagi login lokal garis bawah lagi exit garis baru crypto key generate RSA, yaitu sudah otomatis. Lalu isikan yang dekat how many bits in the modules 512 itu isikan 1024 dan oke. Dan ke bawahnya lagi sesungguhnya ini kan sudah bisa ya, sudah selesai gitu, hampir selesai codingannya. Dan saya mencoba lagi untuk diberikan service password strip encryption. Maaf ya teman-teman lama, karena memang bagian ini sangat sulit gitu. Untuk penataan yang di layar tentang coding yang tadi tidak berurutan ya teman-teman dengan apa yang dibicarakan di audio, karena memang pengerjaan dalam CLI tersebut sangat berpikirnya lama saya, maaf ya. Jadi apa yang dibicarakan itu dengan yang di layar tidak bersamaan gitu, tapi penjelasannya sudah mencakup apa yang ada di layar. Tunggu saja ya teman-teman sampai penataan di CLI tersebut sampai akhir.
Nah, sudah hampir akhir nih teman-teman, yaitu kita isi 1024. Cukup sampai di sini juga sudah menjadi tahap akhir dari pengerjaan untuk kesempatan kali ini. Lalu kita tambahkan service password strip encryption. Lalu kita kembalikan, lalu klik CLI yang router yang kedua, lalu kita coding lagi seperti yang tadi. Selamat ditonton ya teman-teman. Dan codingannya pun sama seperti yang pada CLI yang router yang satu. Yang membedakan hanyalah di hostname. Router 2 itu dengan dinamakan hostname-nya itu hostname R2, dan untuk penamaannya tetap fiska.com, dan seterusnya itu seperti yang di awal tadi. Tetapi perlu dicatat bahwa untuk penamaannya kan saya namanya Fiska. Nah, saya menamai apa yang saya kerjakan itu namanya Fiska. Tapi boleh yang lain, misalkan kamu namanya Nindya atau kamu namanya Sinta. Nah, bisa namanya itu dinamakan sinta.com ataupun nindya.com gitu. Jadi bebas soal namanya tuh ya.
Udah hampir akhir ya teman-teman, dengan kita isikan pada akhirnya itu 1024. Lalu kita kembalikan, kita cek-cek lagi dari router 1 ke router 2 supaya IP-nya ada gitu, untuk mensukseskan nanti pada saat pesan antara laptop 1 dan laptop 2 itu bisa terhubung. Lalu pada router 1 kita klik static, lalu pada network itu diisi 192.168.2.1 dan juga yang bawahnya yang masnya itu diisi 255.255.255.0 dan yang terakhir kita isi 10.10.10.2 dan lalu add. Supaya antara router 1 dan juga router 2 itu bisa terhubung. Lalu kita klik router yang kedua, lalu klik yang tadi config, lalu static, lalu networknya itu diisi 192.168.1.0, lalu masnya itu diisi 255.255.255.0. Lalu yang terakhir kita isi dengan 10.10.10.1 karena supaya router satunya terhubung dengan router 2, lalu add, lalu kembalikan. Setelah itu kita klik coba laptop, lalu ke bagian command prompt, lalu dicoba ya apakah berhasil atau tidak. Dengan mengklik ping, lalu spasi 192.168.2.1. Apakah berhasil? Ternyata tidak ya, tidak berhasil. Nah, baik, kita lanjutkan. Ternyata kan tadi di ping kan gak reply gitu. Nah, ternyata di sini masalahnya di default gateway-nya nggak dicantumin IP-nya, lupa berarti IP-nya itu 192.168.1.254. Nah, itu yang ke satu. Lalu yang laptop 2 dikonfig 192.168.2.254. Kita coba ping. Sukses. Coba yang kedua di command prompt desktop.
sukses ya, sukses, successful. Udah segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Ternyata kan tadi di ping kan gak gak reply gitu. Nah, ternyata di sini masalahnya di default gateway-nya gak dicantumin IP-nya. Lupa. Berarti IP-nya itu 192.168.1.254. Nah, itu yang ke satu. Nah, lalu yang laptop 2 di config 192.168.2.254. Kita coba ping. Sukses, tapi sukses. Coba yang kedua di command prompt desktop ping 192.1.1.1. Nah, udah berhasil. Coba dari sini ke sini. Sukses ya, sukses tuh. Successful. Udah segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.